Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsudi Salim, asisten dari Bu Laila di mata kuliah Teknik Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari komputer. Di antaranya adalah mainboard atau biasa disebut motherboard. Di sini ada prosesor atau CPU-nya. Di sini ada heatsink. Di sini ada baterai CMOS. Di sini ada VGA card. Di sini ada RAM. Di sini ada fan, power supply, dan casing. Yang pertama adalah mainboard atau motherboard. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari mainboard ini. Di sini ada konektor untuk ke power supply-nya sehingga motherboard dapat menerima daya listrik dari power supply. Di sini ada RAM port. Teman-teman bisa meletakkan RAM di 4 port ini. Di sini ada CPU port atau prosesor port, tempat teman-teman meletakkan prosesor. Di sini ada VGA port, tempat teman-teman untuk meletakkan VGA card yang biasanya teman-teman tonton dari YouTuber gaming. Di sini ada baterai CMOS untuk menyimpan memori-memori atau daya yang disalurkan kepada BIOS. Di sini teman-teman bisa lihat ada port-port yang digunakan untuk menyambungkan perangkat-perangkat eksternal ke internal komputer. Seperti di sini ada port untuk mouse dan keyboard, ada USB port, ada VGA port, dan ini USB juga, dan USB versi 3. Di sini ada LAN port yang digunakan untuk jaringan, dan yang di sini adalah audio port yang digunakan untuk apabila teman-teman ingin menyambungkan speaker ataupun headset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lainnya selain motherboard, yaitu di sini ada prosesor atau CPU, Central Processor Unit, yang teman-teman biasanya bisa melihat apabila membeli laptop ataupun komputer. Di situ ada tulisannya Core i7, Core i5 Intel ataupun AMD. Nah, di sini ada BIOS. Maksud saya baterai CMOS. Fungsinya adalah untuk menyimpan memori atau memberikan daya kepada BIOS, karena BIOS itu tidak ada sangkut pautnya dengan bagian-bagian komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memori. Di sini ada hard disk atau biasa kita sebut ROM. Di sini ada RAM. Kepanjangan RAM adalah Random Access Memory, di mana RAM hanya bisa menyimpan memori atau data-data selama sementara, yaitu selama dia atau RAM-nya ini dialiri listrik. Apabila tidak dialiri listrik lagi, maka data-data di dalamnya akan dihapuskan. Selanjutnya di sini ada hard disk read only memory, yaitu adalah untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang heatsink. Heatsink ini adalah tempat untuk menyerap panas dari prosesor, yang biasanya teman-teman apabila menyentuh laptop atau komputernya terasa panas. Nah, heatsink inilah yang bertugas untuk menjaga suhu dari prosesornya agar tidak overheat atau terbakar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VGA. VGA adalah perangkat yang berfungsi untuk memproses gambar-gambar atau video yang masuk ke dalam komputer kita. Nah, di sini bisa kita lihat ada port VGA-nya dan ada port HDMI. Teman-teman bisa menambahkan HDMI di luar, misalnya teman-teman ingin memfokuskannya kepada infocus ataupun proyektor, teman-teman bisa menyolokkannya ke sini agar gambarnya lebih jernih dan lebih bagus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fan dan power supply. Nah, di sini fan ini berfungsi untuk menyerap atau mendinginkan casing agar tidak terlalu overheat. Nah, itulah fungsi fan. Kadang-kadang kita lihat di dalam komputer komputer gaming gitu, yang ada lampu-lampunya, ada lampu RGB-nya itu. Nah, fan-nya itu biasanya lebih banyak agar lebih bisa menahan atau menghandle panas dari komputer sendiri. Selanjutnya di sini ada power supply, yaitu adalah untuk menjadi adaptor atau menahan daya yang terlalu berlebihan dari aliran listrik yang diterimanya dari pusat listrik. Nah, disinilah lalu dari power supply ini mengalirkan dayanya ke mainboard, sehingga mainboard mengalirkan dayanya lagi ke bagian-bagian komputer lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada casing, yaitu tempat untuk meletakkan semua bagian komputer yang sudah saya kenalkan tadi. Teman-teman bisa lihat di sini ada kabel-kabel dan ada tempat-tempat untuk meletakkan bagian-bagian komputernya. Selanjutnya, saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana cara merakit komputer yang baik dan benar.